Yogyakarta, kota yang dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, tidak dapat dipisahkan dari figur besar yang pernah memimpinnya. Salah satu tokoh yang berjasa besar dalam sejarah Yogyakarta adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pejuang yang gigih membela rakyatnya. Selamat datang di channel Dunia Hiburan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi sejarah dan kisah inspiratif dari sosok yang begitu penting dalam sejarah Indonesia, khususnya Yogyakarta. Beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Mari kita mulai perjalanan ini dan mengenal lebih dekat salah satu tokoh besar Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Nama asli beliau adalah Raden Mas Doro Jatun, lahir pada tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta. Dari kecil, ia sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Dalam catatan sejarah yang saya kutip di Wikipedia, beliau ini sudah mulai tinggal terpisah dari keraton saat usia 4 tahun dan tinggal bersama keluarga Mulder orang Belanda sebagai Kepala Sekolah Neutral Hollands Javaanse Jongen School dan tinggal di daerah Gondokusuman. Atas perintah ayahandanya, pada tahun 1930, Mas Doro Jatun pergi ke Belanda dengan ditemani oleh keluarga Hofland, seorang direktur pabrik gula di Gesikan, untuk melanjutkan sekolahnya di Gimnasium atau Lyceum Haarlem yang merupakan gabungan dari dua lembaga berbeda. Setelah berhasil lulus dari sekolah ini, pada tahun 1934, Mas Doro Jatun dan kakaknya kemudian pindah ke Leiden. Mereka masuk ke perguruan tinggi Rijksuniversiteit Leiden, kini Universitas Leiden. Doro Jatun mengambil studi ideologi, studi yang mempelajari administrasi kolonial, etnologi, dan kesusastraan di Hindia Belanda. Belum sempat menyelesaikan sekolahnya untuk gelar kedoktorannya, Doro Jatun bersama saudara-saudaranya dipanggil oleh keluarga di Jogja untuk kembali ke Indonesia. Penobatan Hamengkubuwono IX dan perjuangan melawan penjajah. GRM Doro Jatun dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada tanggal 18 Maret 1940. Sesuai dengan tanggal berlakunya kontrak politik dengan pemerintah Hindia Belanda, Gubernur Adam menobatkan GRM Doro Jatun untuk dua gelar sekaligus. Gelar pertama adalah gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku, Negara Sudibya, Raja Putra Narendra Mataram, gelarnya sebagai Putra Mahkota. Setelahnya, dinobatkanlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati ing Ngalaga Abdurrahman Saidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping sanga. Pada masa penjajahan Jepang dan Belanda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memainkan peran yang sangat penting. Dan di saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX segera mengambil sikap. 2 hari setelah proklamasi, beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator. 2 minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945, beliau bersama Paku Alam 8 mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Januari 1946, Sidang Kabinet memutuskan ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemindahan ini pada awalnya merupakan tawaran Sri Sultan dalam sebuah surat yang dikirimkan melalui kurir ke Jakarta, mengingat kondisi Jakarta sedang memanas. Selama Yogyakarta menjadi ibu kota, untuk kebutuhan pemerintahan RI, banyak gedung di Yogyakarta dijadikan kantor-kantor pemerintah. Salah satunya adalah Gedung Agung menjadi kantor presiden yang hingga saat ini masih menjadi istana Presiden Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga membantu pendanaan operasional pemerintahan RI. Bagi beliau, hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan beliau memberi amanat kepada penerusnya
untuk tidak menghitung-hitung, apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk republik tersebut. Awal karir di kabinet. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditunjuk menjadi Menteri Negara di Kabinet Syahrir III. Pertama kalinya, ia masuk ke dalam jajaran kabinet. Kala itu, ia ditugasi dalam urusan mengenai daerah-daerah istimewa di Indonesia. Ia mencoba menyelesaikan masalah revolusi sosial Sumatera yang disebutkan Monfries sebagai usaha yang hampir mustahil. Dalam kunjungannya ke Pematang Siantar, Hamengkubuwana sempat menegaskan bahwa perundingan Linggarjati tidak menjamin kemerdekaan sepenuhnya, menekankan bahwa perlu adanya kesatuan antara tentara, pemerintah, dan masyarakat. Pada tahun 1948, Sri Sultan Hamengkubuwana IX ditunjuk menjadi Menteri Negara Koordinator Keamanan dalam Kabinet Hatta I. Bulan September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Sri Sultan kemudian berdiskusi dengan Soekarno dan mengutus Abdul Haris Nasution ke Madiun. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militernya. Soekarno segera melaksanakan sidang kabinet darurat. Dengan hasil rapat darurat itu, Soekarno memutuskan untuk tidak jadi keluar kota, membiarkan dirinya ditangkap oleh Belanda, dan memberikan kekuasaan kepada Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi. Saat tentara Belanda telah sampai di tengah kota Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwana IX memerintahkan untuk menutup seluruh gerbang keraton agar tidak ada mata-mata Belanda yang masuk. Ia tidak menerima tamu kecuali rakyat, karena banyaknya rumor yang beredar bahwa Sri Sultan dan Sri Paku Alam bekerja sama dengan Belanda. Pada bulan Januari 1949, mereka berdua mengundurkan diri dari jabatan gubernur dan wakil gubernur. Dimaksudkan agar mereka tidak dapat melakukan apapun untuk bekerja sama dengan Belanda. Belanda yang menyadari masih kuatnya pengaruh Sultan terhadap rakyatnya, Belanda berusaha untuk merangkulnya sampai Sultan dibujuk dengan tawaran daerah kekuasaan di Kedu dan Banyumas, tambahan wilayah di Jawa Timur, kemudian seluruh Jawa dan Madura sebagai super wali negara, dan bahkan sebagai deputi, wakil, gubernur jenderal Hindia Timur. Tak hanya itu, Sultan juga ditawari saham perusahaan kereta api hingga sejumlah uang yang besar. Namun semua tawaran itu mental, Sultan tak memberikan jawaban semua yang ditawarkan itu. Tak peduli dengan itu, kabinet Belanda masih tetap berharap Sri Sultan akan memihak kepada mereka. Saat Sultan mengetahui bahwa pada awal bulan Maret, sebuah rapat Dewan Keamanan PBB mengenai Indonesia akan diadakan kembali. Ia mengambil kesempatan ini dengan mengusulkan kepada Soedirman sebuah serangan agar dunia tahu bahwa Republik Indonesia masih ada. Pada tanggal 1 Maret 1949 pukul 6 pagi, ditandai dengan bunyi sirene berakhirnya jam malam yang ditetapkan Belanda, pasukan Indonesia menyerang Yogyakarta secara serentak. Setelah serangan berlangsung selama 6 jam, pasukan berhasil menduduki tempat-tempat yang telah direncanakan, kemudian dikomando untuk menarik diri dan kembali ke pangkalan masing-masing. Pada perundingan Rome-Roygen dimulai pada pertengahan April, mencapai kesepakatan persetujuan Rome-Roygen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Hamengkubuwana IX membuka kembali kantor-kantor kesultanan pada pertengahan bulan Mei. Setelah tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 30 Juni, kekuasaan atas Yogyakarta dikembalikan kepada Hamengkubuwana IX. Pada tanggal 6 Juli, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta tiba di Yogyakarta dari pengasingannya. Pada tanggal 2 November 1949, di Amsterdam, dilakukan upacara penyerahan kedaulatan di Istana Dam oleh Ratu Juliana dengan Moh Hatta. Di Jakarta, upacara serupa dilakukan di Istana Koningsplein oleh A.H.J. Loving dengan Hamengkubuwana IX. Upacara dilanjutkan dengan penurunan bendera Belanda dan penaikan bendera Indonesia di Istana Koningsplein. Sri Sultan Hamengkubuwana IX mangkat pada hari Minggu 2 Oktober 1988
Sri Sultan dinyatakan oleh tim dokter dari George Washington University Hospital telah meninggal dunia, tempatnya pukul 20.05 waktu setempat. Pada Kamis, 6 Oktober 1988, jenazah telah sampai di Jakarta. Dilakukan upacara penerimaan dengan Inspektur Upacara Jenderal Beni Mordani dan diterbangkan kembali ke Bandara Adi Sucipto dengan pesawat Hercules milik TNI AU. Prosesi pemakaman Hamengkubuwana IX dimulai pada Sabtu, 8 Oktober 1988. Jenazah dilepas dari gerbang Magangan oleh Presiden Soeharto, Pangeran Purubojo, Kakak Sultan, dan Pangeran Mangkubumi, putra sulung Sultan. Iring-iringan pembawa jenazah dipimpin oleh Pangeran Yudaningrat. Perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah cerminan dari semangat kejuangan rakyat Yogyakarta. Beliau telah menorehkan sejarah emas yang akan terus dikenang. Harta, pikiran, tenaga telah beliau sumbangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi penerus sudah sepatutnya menghargai dan meneladani perjuangan beliau demi Yogyakarta yang terus maju dan Indonesia yang jaya.